seperti itu. Jadi kami di sini, gerakan kami ini itu membersamai masyarakat untuk mengangkat terkait dengan isu-isu yang ada di Kota Balikpapan agar pemerintahan menindak tegas terkait dengan persoalan yang ada di Kota Balikpapan ini, Pak. Biarkan saja orang-orang yang berbicara ini ditunggangi dan lain-lain. Yang penting kami hari ini hadir. Kita betul-betul bersih, kita betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Balikpapan. Tidak ada embel-embel di luar, tidak ada orang yang ibaratnya menunggangi kita. Kita bakalan jamin itu tidak ada. Bahkan kita sudah berani dan kita di sini bilang bahwasanya gerakan ini betul-betul pure murni dari gerakan rakyat Balikpapan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di program Saksi Kata. Nah, kalau yang rame berita beberapa hari ini adalah soal kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Balikpapan. Hebohnya itu tiba-tiba warga merasa tagihan PBB-nya melonjak begitu luar biasa, hampir 3.000%. Artinya sesuatu yang masuk akal. Inilah yang memicu teman-teman dari aliansi beberapa organisasi kemahasiswaan dan ormas masyarakat Balikpapan akan menggelar aksi demo menyampaikan beberapa aspirasi kepada pemerintah Kota Balikpapan. Nah, hadir pada hari ini dalam forum Saksi Kata hari ini adalah Mas Hendrikus, ya, sebagai koordinator lapangan di rencana aksi di hari Senin tanggal 25 Agustus mendatang. Dan sebelahnya adalah Mas Julak. Ya, betul. Ya, Mas Julak nama aslinya? Nama aslinya Muhammad Hairifan. Muhammad Irfan, nanti biasa panggil Julak ya. Iya. Oke. Mas Hendrikus ya. Artinya kan aksi ini kan baru akan berlangsung di hari Senin. Sementara kalau kami dari Tribun Kaltim sudah mengikuti rencana semacam rapat konsolidasinya tuh di malam Sabtu Jumat ya? Malam Jumat. Malam Jumat. Tapi akhirnya kan wali kota di hari kemarin, hari Jumat, langsung menyatakan bahwa rencana kenaikan PBB ini ditunda atau dibatalkan. Nah, gimana Mas? Ini Gus, artinya kan tuntutan utamanya bahwa pemerintah kota menunda atau membatalkan rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan yang menurut beberapa masyarakat cukup nggak masuk akal gitu. Betul. Gimana Mas Hendrikus? Oke, terima kasih Mas. Terkait dengan hal itu ya, ada statement dari Pak Wali sendiri di mana beliau mengeluarkan statement bahwa menunda. Nah, terkait dengan hal itu kami dari teman-teman aliansi masyarakat, khususnya masyarakat Balikpapan, itu kami tetap akan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor wali kota. Kenapa kami tetap melakukan terkait dengan hal itu? Di konsolidasi pertama, kami mendengar sekali banyak isu-isu yang terjadi di Kota Balikpapan. Entah itu isu-isu dari teman-teman mahasiswa, isu-isu teman-teman masyarakat, ataupun lembaga-lembaga lainnya seperti itu. Jadi kami merampung semua, mengumpulkan apa saja sih isu-isu yang pada saat dikonsolidasi pertama kami kumpulkan, dan saat ini masih dalam proses kajian untuk aksi di tanggal 25 nanti. Seperti itu. Artinya kan tadi bahwa selain kenaikan PBB, sementara udah jawab, sebenarnya ada beberapa isu ya, persoalan kota yang akan disikapi dalam aksi demo nanti gitu Mas Hendrikus. Betul Pak. Nah, terkait ini itu kan Pak, kami juga terkait isu-isu yang lainnya nih. Grand isunya memang terkait dengan PBB, tapi sudah ada statement dari Pak Wali bahwa ditunda. Dan itu mungkin pandangan dari saya, mungkin dari pemerintah itu ingin meredam gerakan kami, meredam dengan mengeluarkan statement seperti itu. Tetapi dari kami gerakan, kami tidak akan tinggal diam, dan kami terus bergerak bersama masyarakat untuk terus mengawal terkait dengan isu-isu yang ada di Kota Balikpapan. Contoh permasalahan yang pertama,
permasalahan yang klasik seperti banjir dari Betul, tiup ya. dari tahun ke tahun Yang nggak pernah selesai. yang tidak pernah selesai. Itu kita perlu pertanyakan Betul. bagaimana penanggulangannya dari pihak pemerintah seperti apa. Kedua, air bersih. Ya. Air bersih masih banyak tempat-tempat rumah-rumah warga yang belum terlayani. belum terlayani dan juga masih bahkan tidak mengalir airnya, Pak. Nah, sering. Betul, betul. Yang ketiga terkait dengan subsidi entah itu dari kelangkaan gas, harga gas yang 3 kg itu yang mahal, dan juga kita melihat juga terkait dengan beras Yang oplosan. kemarin sempat langka, oplosan dan sebagainya. Oplosan sempat langka dan juga baru-baru ini kan sempat langka itu keluar di berita. Nah, seperti itu. Itu juga persoalan isu-isu yang ada di Kota Balikpapan terkait juga dengan ini masalah lalu lintas, kecelakaan di Rapak sering juga terjadi. Terus parkir liar truk-truk di Kilo sering terjadi dan itu menyebabkan BBM betul dan juga itu menyebabkan permasalahan yang meresahkan masyarakat seperti itu. Jadi kami di sini gerakan kami ini itu membersamai masyarakat untuk mengangkat terkait dengan isu-isu yang ada di Kota Balikpapan agar pemerintahan menindak tegas terkait dengan persoalan yang ada di Kota Balikpapan ini, Pak. Oke, Mas Julak mungkin yang selaku jubir, jubir dalam aliansi Bakwan Balikpapan Melawan. Betul, ya. betul. Oke, kemarin di rapat konsolidasi itu berapa lembaga atau berapa aliansi yang akan gabung di dalam rencana aksi nanti Senin, Mas Julak? Baik. Untuk pada saat konsolidasi kemarin kita sudah melis. Kita data dulu lembaga mana aja yang hadir pada saat konsolidasi. Ternyata kurang lebih dapat kita 15 orang, 15 lembaga. 15 lembaga ya. Nah, setelah konsolidasi berjalan, terus kita sambil berkajian, ternyata warga-warga Balikpapan itu selalu tes pengen ikut. Sampai saat ini kurang lebih sudah kita dapat 20 lembagaan lebih untuk yang bakalan hadir nanti pada saat aksi demonstrasi di depan kantor. Tapi secara prosedural sudah mengajukan izin atau istilahnya apa sih izin izin aksi aja ke Polres Balikpapan. Mengenai proseduran itu sudah kita jalankan, penyuratan sudah kita masukkan dan lain-lain sudah kita masukkan dan juga lembaran-lembaran lainnya sudah kita siapkan semua. Oke. Nah, Mas Hendrikus, isu kenaikan BBB kan juga berawal dari misalkan aksi yang di Pati misalkan betul. ikutin di Bone dan Cirebon, beberapa daerah yang lain. Ya, betul. Apakah ini merupakan salah satu alasan juga jangan sampai isu atau kenaikan ini juga akan terjadi di Balikpapan? Betul. Nah, kita melihat dari hal tersebut, Pak, bahwasannya harusnya pemerintah Kota Balikpapan itu belajar dari hal-hal daerah-daerah lain seperti Pati yang sudah mulai viral dan banyak sekali masa aksinya dan juga terkait dengan itu harusnya pemerintah lebih memperhatikan terkait dengan ekonomi masyarakatnya. Jangan kayak kemarin kita melihat bahwasannya ada lonjakan terkait dengan PBB ini, kenaikan PBB ini yang sampai 3.000%. Nah, kita melihat itu kan itu sangat mengejutkan kami sebagai masyarakat, sebagai teman-teman aliansi mahasiswa, itu mengejutkan kami bahwasannya kok bisa naik. Nah, bayangkan saja apabila masyarakat tidak bersuara dan kita melihat hal ini bahwasannya nanti pemerintah akan terus lanjut dan tidak ada penindaklanjutan terkait dengan pembatalan ini. Nah, kita yang kita takutkan adalah nanti pemerintah itu seenaknya saja mengatur atau menetapkan segala kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Balikpapan. Itu yang kita takutkan, Pak. Maka dari itu ada salah satu masyarakat juga yang sempat bersuara, sempat viral. Nah, baru pemerintah menindak tegas itu. Langsung klarifikasi terkait dengan hal itu. Andai saja tidak diklarifikasi, maka ini akan terus berlanjut, Pak. Nah, itu yang kita takutkan kan ke depannya. Seperti itu. Artinya kita kan semacam memberikan peringatan lah. Betul, pemerintah itu jangan sampai membuat kebijakan semena-mena atau tanpa sosialisasi pada masyarakat. Nah, mungkin ini sebenarnya kan kalau kita lihat tadi kami juga diskusi dengan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kenaikan itu lebih kepada nilai NJOP yang memang setiap tahun mengalami perubahan. Dalam artian kenaikan itu wajar, artinya kan nggak mungkin juga ketika tanah dulu harganya 100.000 sekarang udah melonjak. Nah, tapi apa harapan teman-teman mahasiswa nih aliansi ini
ya ibaratnya bolehlah naik, tetapi apa yang harus dilakukan, Mas Julak? Ini mengenai perihal kenaikan itu sebetulnya memang kita wajarkan mengenai kenaikan, namun tetapi perihal mengenai kenaikan yang sangat melonjak ini tidak sangat tidak masuk akal, apalagi yang awalnya 300.000 kurang lebih 300.000 hingga sampai 9 jutaan. Itu sangat minta ampun. Sudah direvisi, diralat, ternyata ada kesalahan titik lokasi. Tapi oke lah ya. Tapi kan baru ada aksi, baru ada reaksi kan gitu. Karena gini, kalau semisal sama seperti dibilang Pak Korlap tadi, mengenai kalau semisal kita tidak peka mengenai aturan-aturan seperti ini, itu akan selalu berjalan. Akan berjalan terus, artinya kawan-kawan pemerintah ini akan semena-mena memberikan aturan-aturan. Bahkan maksudnya mengenai kenaikan ini tidak adanya transparansi mengenai perihal kayak ini lo bakalan mau naik segini sekian, maksudnya coba jabarkan disampaikan dulu kepada masyarakat. Jadi tidak serta-merta atau mengagetkan gitu ya. Betul. Karena hal seperti ini sangat merugikan sekali. Terutama kepada masyarakat Kota Balikpapan sendiri. Jadi gini, kalau semisal naiknya perlahan dan juga sudah diberikan penjabaran ataupun berita bahwasanya untuk adanya kenaikan PBB ini is okay, namun tetapi lagi-lagi saya ucapkan kenaikan ini sangat-sangat tidak masuk akal, apalagi sampai 3.000-an, 3.000 persenan. Sangat tidak masuk akal. Apakah itu di dalam mungkin kan biasa kita mengajukan beberapa rekomendasi beberapa masukan dalam aksi nanti. Apakah itu salah satu yang akan disampaikan ke pemerintah kota? Misalkan setelah penundaan sudah ditetapkan, misalkan apa kedepannya? Apakah diantara itu Mas Hendrik? Oke, siap Pak. Kalau itu memang sempat kita nanti akan masukkan terkait dengan tindak lanjut seperti apa ke depannya, yang sampai mengagetkan masyarakat lagi Pak. Nanti ada langkah-langkah seperti nanti tim kajian ini sedang melakukan terkait dengan apa yang nanti kita akan lakukan di lokasi aksi tersebut. Nanti untuk langkah selanjutnya seperti apa? Kalau misalnya kami berharap agar nanti wali kota sendiri yang bertemu bersama kami, sehingga kita lebih enak berdiskusinya, lebih enak untuk menyampaikannya terhadap wali kota itu, apa yang nanti kedepannya bisa menjadi kerjasama terkait dengan masyarakat, pemerintah dan juga mahasiswa, itu harus dilibatkan, baik itu dalam hal-hal seperti kayak nanti kebijakan pajak ini naiknya secara perlahan, itu nanti bisa dilibatkan kami teman-teman mahasiswa, masyarakat dan juga pemerintah, seperti itu Pak. Nah nanti secara teknisnya aksi di hari Senin itu masa berangkat dari mana? Kemudian titik kumpulnya di Pemkot nanti titik aksinya. Dari mana nanti titik kumpul awalnya? Mengenai titik kumpul awal, kita dimulai dari Simpang BC. Simpang BC, Simpang BC kita di jalan. Jembatan ya? Ya betul, dari jembatan itu, simpang itu, kita jalan langsung ke kantor. Itu mengenai teknis lapangan untuk mulai dari keberangkatan, langsung titik kumpulnya di situ. Karena ini sedikit saya jelaskan mengenai posko. Kita kan punya posko Bakuan juga. Jadi kita lihat dulu potensi massa ini. Kalau misal potensi massa ini sangat menggelembung, kita bakalan langsung giring ke Simpang BC. Kita langsung giring di Simpang BC. Kalau posko Bakuan di mana? Kalau posko Bakuan itu kebetulan kita di SCGMKI Balikpapan. Itu ada di perumahan Rengganis. Tapi kan nanti kan tidak sampai dari situ kan, langsung ke titik di Simpang BC. Langsung ke kantor Pemkot. Dan itu sudah dikoordinasikan ya. Jadi tentu kan kita Korlap kan tugasnya untuk mengorganisir ya, bahwa masa supaya tentu harus berjalan tertib, damai, sampai penyampaian aksinya juga berjalan dengan baik. Apa yang mungkin mau kita akan lakukan? Pertama terkait dengan ini Pak, saat ini kan langkah saya kalau misalnya di teknis lapangannya, teknis lapangan memang seperti biasa kami melihat masa aksinya banyak seberapa, dan juga nanti kalau misalnya banyak, kami akan mulai dari Simpang BC yang sudah dijelaskan tadi Pak Humas, ataupun dari Taman Bekapai. Kalau memang masa aksinya banyak gitu, meledak.
kalau masa aksinya tidak terlalu banyak, itu kami akan mulai dari titik terdekat. Oke. Seperti dari masjid At-Taqwa. Oke. Nah, kita mulai dari situ. Dan untuk teknis lapangan kami pasti nanti akan membahas juga di konsolidasi final. Terkait nanti kita dress code-nya apa. Oke, nah itu. Terkait nanti dengan pengamanan seperti apa, teknis aksinya seperti apa. Nah, teknis aksi ini kan kita bagi tugas, ada yang orang dokumentasi, ada dinamisator. Kalau dalam teknik oratornya siapa aja ya, betul seperti itu, Pak. Dan juga ada tim medis. Nah, kami persiapkan itu semua dari sekarang, Pak. Oke. Nah, dari hampir 20 lebih nih masing-masing aliansi lembaga yang akan gabung gitu ya. Itu nanti ada sub-sub korlap berarti kan? Di masing-masing lembaga aliansi itu ada dinamisator, dinamisatornya ya. Oke, itu nanti ada ya masing-masing ya? Ada, pasti ada. Itu nanti setiap lembaga bisa store nama satu orang, siapa jadi dinamisatornya, dan juga nanti itu yang akan bertanggung jawab dengan kelompok kecil. Oke. Ya kan kita kan kelompok besar nih, secara gerakan kelompok besar. Nanti di kelompok besar pasti ada kelompok kecil yang mengatur kayak teman-teman dari lembaga ini nanti ada satu orang perwakilan, dari teman-teman ini satu orang perwakilan seperti itu. Nah, nanti biar dia ketika nanti misalnya nih kan jangan sampai terjadi chaos. Itu yang ditakutkan, jangan sampai terjadi chaos yang menyebabkan kita nih masa aksi ini maksudnya berhambur, pecah. Nah, tentunya nanti di konsolidasi pasti kami akan membicarakan terkait dengan hal itu, di mana nanti jalur evakuasi, di mana teman-teman yang akan mengatur teman-teman yang lain seperti itu, Pak, menyelamatkan teman-teman lain seperti itu. Nah, menariknya kan nanti perlu ada semacam kayak dress code lah. Dress code ya. Nanti di lapangan apakah putih-putih atau hitam-hitam atau pakai pita segala macam. Nah, itu sudah diatur atau baru akan dipikirkan? Nanti di konsolidasi terakhir. Nanti kita sepakati secara bersama. Nanti kan di konsolidasi terakhir kita akan mengajak lagi teman-teman. Oke, kan kemarin sempat beberapa saja lembaga yang datang. Nanti konsolidasi terakhir mudahan saja banyak yang datang dan kita pastikan bahwa mereka ikut tergabung dalam aksi. Nanti kita akan sepakati bersama. Jadi kita sepakati bersama. Oke, kita di sini kesepakatan dress code-nya seperti apa? Entah itu nanti pakai pita atau dress code warna hitam. Tapi kalau misalnya biasa aksi-aksi itu kalau misalnya aksi mahasiswa itu pasti pakai atribut masing-masing mahasiswa. Tapi kalau ini kan kita bergerak bersama masyarakat, tentunya pasti nanti menyesuaikan dengan kesepakatan yang ada di konsolidasi seperti itu. Oke. Nah, kira-kira sejauh ini sampai sore ini informasi berapa masa yang kemungkinan akan turun? Masa. Terkait dengan masa ini, Pak, sudah beberapa dari lembaga masyarakat mengkonfirmasi kapan nanti konsolidasinya lagi lanjutan. Nanti di situ kita bisa melihat bahwasannya sekitar 20 lembaga. Kalau lembaga ya berbicara lembaga itu 20-an lebih, tapi untuk masanya sendiri itu sekitar ratusan, Pak. Ya. Kalau masing 10 aja udah betul. lebih kan ya. Tapi kan mungkin lebih. Lebih. Oke, nah tentu kan kita sekali lagi kami tentu masyarakat Balikpapan pengen ya boleh aksi, boleh menyampaikan aspirasi, kritik, saran kepada mereka, tapi harus berjalan dengan tertib dan damai. Nah, bagaimana Mas Hendrikus mengantisipasi ya? Kadang-kadang kan ada tanda kutip ada kayak penyusup yang bikin rusuh kan gitu. Betul. Gimana Mas? Untuk mengantisipasi terkait dengan hal itu, tentunya kan nanti kita ada juga absennya. Absen setiap dari teman-teman lembaga ini berapa orang yang hadir. Gitu, jadi kita tahu nih, ini orangnya beda, orangnya lain, itu kita pasti akan maksudnya kita harus curigai orang tersebut. Jangan sampai nanti ada penyusup masuk yang tiba-tiba lempar hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan juga terkait dengan hal itu kita berkoordinasi juga dengan dinamisator tadi ya, yang masing-masing korlap di level di lembaga tadi ya. Oke, nah mungkin Mas Julak ini sekali lagi kan kadang di era demokrasi ini kan kayak aksi massa itu kan sesuatu hal yang wajar. Tapi kan kadang juga paling-paling ditunggangi nih, paling dipolitisir nih. Betul. Bagaimana mengantisipasi hal itu, Mas Julak? Untuk menanggapi perihal kayak kritikan-kritikan yang jelek lah bahasanya, entah nanti ada muncul ditunggangi atau bagaimana, kita akan tetap teguh. Biarkan saja orang-orang yang berbicara ini ditunggangi dan lain-lain. Yang penting kami hari ini hadir,
kita betul-betul bersih, kita betul-betul untuk kesejahteraan rakyat Balikpapan. Tidak ada embel-embel di luar, tidak ada orang yang ibaratnya menunggangi kita bakalan jamin itu tidak ada. Bahkan kita sudah berani dan kita di sini bilang bahwasanya gerakan ini betul-betul pure murni dari gerakan rakyat Balikpapan. Ya. Nah, kalau dari Mas Hendrikus, dari organisasi kemahasiswaan, siapa aja yang gabung? GMNI, GMNI, HMI, baru PMKRI, habis itu GMKI, habis GMKI, PMI. Udah kemarin gabung lagi berarti ya? PMI konsolidasi pertama ada di konsolidasi pertama. Nanti kita akan konfirmasi lagi sama LMND ya. Untuk teman-teman Cipayung dan juga untuk teman-teman mahasiswa BEM Sebalikpapan, itu kami sudah mengirimkan surat untuk ajakan aksi. Dan aksi ini kan aksi masyarakat, kami mengajak mereka teman-teman, dan juga ada beberapa BEM juga sudah konfirmasi, tapi mereka akan melakukan kajian dulu terlebih dahulu untuk internalnya. Nanti mungkin di konsolidasi akhir mereka akan menyampaikan gabung atau tidaknya. Seperti itu. Nah, sebenarnya yang menginisiasi awal gerakan ini siapa? Kalau yang menginisiasi pasti kalau yang untuk awal itu biasanya ketua-ketua Cipayung. Mereka bertemu. Kemarin itu mereka bertemu dulu terkait dengan itu, mereka membicarakan terkait dengan permasalahan yang ada di Balikpapan ini. Yang green isunya yaitu terkait dengan kenaikan PBB ini. Jadi setelah dari itu mereka setelah pertemuan ketua-ketuanya baru mereka menyampaikan kepada kami sebagai anggota-anggota dari organisasi tersebut. Itu. Kalau Mas Hendrikus dari mana? Kalau saya dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI. Kalau Mas Julak? Kalau saya dari GMNI. Dan itu akhirnya teman-teman kelompok Cipayung sepakat untuk melakukan aksi di tanggal 25 Agustus. Jam berapa rencana pagi? Kalau di surat kami itu di jam 10 sampai menang. Nah, tentu ini juga menjadi informasi kepada masyarakat Balikpapan juga. Kemudian berarti kan yang pengen keluar rumah yang melalui khususnya Jalan Sudirman ya. Jalan Sudirman kan dari simpang BC sampai di landasan kantor wali kota di jam 10-an sampai jam-jam siang lah. Ya ini tentu juga kalau bisa menghindari jalan itu. Kalau mau pulang sekolah kan biasanya kan, tapi tentu aparat kepolisian dari Polresta Balikpapan tentu akan mengatur arus lalu lintas yang tidak melalui keramaian aksi massa nanti. Mas Hendrikus, kembali lagi, berarti aksi massa tetap akan berjalan. Di tanggal 25 hari Senin. Sepertinya apakah ini juga kalau kita lihat isu nasional nih, kan juga pada tanggal 25 kan HAM juga akan melakukan aksi serentak di beberapa media sosial ya. Di Senayan, di DPR, gedung DPR dan sebagainya. Apakah ini juga bagian dari aksi nasional atau memang sebenarnya berasal dari isu yang di Kota Balikpapan? Kalau kita berbicara mengenai ini kan sudah viral juga mengenai tanggal 25. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai ini apakah ikut isu nasional, kita di sini hadir karena keresahan dari PBB. Mungkin karena kebetulan mungkin kawan-kawan nasional mengadakan tanggal 25 dan kita juga ambil momennya di tanggal 25. Karena lagi-lagi kita bilang kita hadir di sini karena awal mulanya keresahan dari kenaikan PBB. Gitu. Sehingga yang membuat kawan-kawan sadar bahwasanya perlulah pembenahan lagi bahwasanya mengenai PBB ini seperti apa. Begitu. Enggak, artinya kan mungkin, tapi kan isu bahwa ada gerakan di tanggal 25 itu mungkin sudah teman-teman di pergerakan juga mendengar itu kan. Betul. Dengar juga. Nah, bahwa di Balikpapan aksinya memang disesuaikan dan kebetulan bersama dengan isu kenaikan PBB dan beberapa keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat Balikpapan. Betul. Karena gini, kembali lagi bukan berarti kita mengikut ke nasional, namun tetapi hal seperti ini sudah betul-betul meresahkan karena kita berbicara dan kita akan melakukan demonstrasi ini karena kenaikan PBB yang ada di Balikpapan sendiri. Dan juga melihat kawan-kawan nasional itu sudah bergerak untuk memperjuangkan rakyatnya. Kita juga harus bisa ini. Kita perjuangkan rakyat Kota Balikpapan biar sejahtera. Targetnya apa Mas Hendrikus di aksi nanti? Goalsnya ya? Iya dong. Terkait dengan goalsnya itu
kemarin sebelum ini ya, sebelum ditunda kemarin, sebelum ditunda PBB, kenaikan PBB, kemarin ada goals lain, tapi saya akan membicarakan terkait goals yang akan datang nih di tanggal 25 nanti. Kami berharap Pak Wali Kota bertemu dengan kami, teman-teman Mas Aksi, dan juga bisa untuk membersamai kami untuk menyatakan terkait dengan maksudnya dengan isu-isu, maksudnya menyelesaikan isu-isu yang akan kami kaji dan juga kami akan masukkan ke dalam poin-poin untuk aksi nanti di tanggal 25. Ya. Artinya kan teman-teman Aliansi Bakwan ini mengajak Pak Wali duduk bareng nih, itu. Diskusi, dialog mengenai bagaimana beberapa persoalan di Kota Balikpapan. Nah, terlepas bahwa PBB kemarin udah diputusin bahwa PBB ditunda, tapi ternyata masih ada beberapa persoalan. Betul. Mungkin itu ya Mas. Betul. Jadi kalau goals kita mengenai aksi ini, kita harap itu betul-betul kita harap Pak Wali Kota itu bisa hadir dengan kita dan mendengar isu-isu yang ada dan kajian-kajian kita mengenai Balikpapan ini begini loh sekarang, ini loh rakyatmu begini loh. Biar dia dengar sendiri dan dia pahami mengenai kenapa kita sampai jadi demo. Begitu. Oke. Bisa hadir. Siap. Nah, makanya tentu ini sekali lagi secara akademis lah, teman-teman ini kan kelompok-kelompok intelektual nih. Tentu aksi ini hanya bagian bagaimana untuk mengekspresikan diri, bagaimana kegelisahan teman-teman pergerakan mahasiswa. Tapi intinya lah bagaimana mengajak pimpinan kota, Pak Wali, termasuk sebenarnya pimpinan DPRD nih, diajak duduk bareng bagaimana diskusi atau berdialog untuk menyelesaikan persoalan di Kota Balikpapan. Terakhir Pak Hendrikus, mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat, silahkan himbauan termasuk ya bagaimana aksi di tanggal 25 nanti. Dan kami baiklah, di sini saya selaku koordinator lapangan mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan untuk turun ke jalan hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 di depan kantor DPRD Kota Balikpapan. Oke. Tambahan Mas Julak? Cukup. Oke. Demikian Tribuner diskusi saksi kata bersama Mas Hendrikus dan Mas Julak, Korlap, aksi yang akan berlangsung tanggal 25 ya Agustus, hari Senin jam 10. Tentu ini sebagai informasi juga bahwa semoga kita berharap aksi demo penyampaian aspirasi lah dari beberapa elemen pergerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat di halaman kantor Wali Kota bisa berjalan secara tertib dan damai, dan tentunya tujuannya adalah bagaimana Balikpapan ini menjadi damai, maju, masyarakatnya tentunya sejahtera. Namanya kota minyak, artinya sejahtera dong. Amin. Terima kasih Mas Hendrikus, Mas Julak. Semoga tentunya pelaksanaan aksi demo nanti berjalan dengan tertib dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tema yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.